Inilah pemuda yang menjadi buah bibir penduduk kota Mekah. Pemuda tampan, cerdas dan senang bersolek. Dialah Mus'ab bin Umair. Lahir di Mekah dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dalam sebuah keluarga Quraisy yang terhormat dan kaya. Tak ada seorang pun di antara pemuda Mekah yang beruntung dimanjakan orang tuanya seperti yang dialami pemuda Mus'ab bin Umair. Sang ibunda begitu memanjakannya. Sang ibu sadar betul akan ketampanan yang dimiliki putranya. Maka ia tak menyia-nyiakannya dengan selalu menyediakan pakaian indah nan mahal dari negeri Romawi sebagai pakaian Mus'ab sehari-hari agar putranya menjadi pusat perhatian penduduk Mekah. Maka Mus'ab yang sudah tampan menjadi semakin populer di masyarakatnya dengan penampilan yang selalu mengundang decak kagum. Dengan wajah yang tampan, dengan penampilan yang sempurna, yang diimpikan oleh setiap anak muda. Seperti kira-kira anak muda yang memimpikan penampilan seperti itu. Ketampanan wajahnya membuat setiap dia lewat di gang-gang di kota Mekah, maka disebutkan para gadis itu mengintip dari balik tembok, dari balik pintu, jendela rumah mereka untuk sekedar menikmati, melihat ketampanan wajah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Pakaiannya, kalau Anda ingin tahu pakaian mahal. Dia beli dari Yaman, dibeli dari Syam, pakaian-pakaian hadir dari luar negeri. Sekedar selendangnya berharga ratusan dirham. Kemudian dia punya parfum khas yang tidak dimiliki aroma itu oleh masyarakat Mekah, sehingga setiap dia melewati sebuah tempat dan aroma yang tertinggal pada Mus'ab sudah pergi, orang tahu bahwa Mus'ab baru saja hadir di tempat ini. Namun merebaknya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulut ke mulut menyita perhatian pemuda nyentrik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ia pun berusaha mencari informasi tentang risalah yang diemban Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ant, aturidu syai'an? Uridu an asma' hadits Muhammad. Amanta bima yad'u ilayhi? Kalla. لما تريد أن تسمع حديثا؟ سمعت منه ممن اتبعه أمورا أريد أن أعرف ما هي. ما النبي؟ ما الوحي؟ ما البعث؟ ما الحساب؟ هلم ندخل عليه لنسمع منه. هلم. هيا. Mus'ab bin Umair semakin terkesima hingga tak kuasa membendung gelora hidayah yang memasuki relung kalbunya. Diam-diam Mus'ab memeluk Islam. Sejak itu Mus'ab bin Umair merahasiakan keislamannya dari keluarga, khususnya kepada ibundanya. Ia mulai meninggalkan kesenangannya bersolek. تعجبك؟ لا بأس بها. لا بأس بها. لا أحسب أن في الدنيا ثيابا أفخر منها ولا أجمل، وبرغم ذلك لا تزيد على أن تقول لا بأس بها. Fasilitas serta kemewahan yang diberikan ibunya tak lagi menarik perhatiannya. جئتك أيضا بنعال حضرمية لينة. هذا ما أحتاج إليه.
Padahal sebelumnya, ia begitu antusias dengan pakaian-pakaian indah yang diberikan ibunya. Ia lebih memilih untuk diam-diam mempelajari Islam. Namun keislaman yang disembunyikan Mus'ab akhirnya terkuak. Tindakannya membuat sang ibu tak mampu menahan amarah. Inilah yang paling dikhawatirkan Mus'ab. Ia tak takut menghadapi tantangan dari kaum Quraisy yang semakin menindas kaum muslimin. Namun menghadapi sang ibunda bukan masalah sederhana bagi Mus'ab. Ia sadar betul sang ibu Hunnas binti Malik wanita berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar serta diganggu-gugat. Wanita yang disegani dan ditakuti masyarakat Quraisy. اهتديت إلى دين الحق وآمنت بما أنزل عليه من ربي. كيف يمكن أن يكون الحق؟ Meski begitu, ia begitu mencintai ibunya. Namun ia juga tak mampu melepaskan manisnya hidayah Islam yang telah ia rasakan. ماذا دهاك حتى تركت دين قومك إلى أوهام محمد؟ يا رسول الله قد جاءنا الحق العظيم. Maka ia pun rela menerima hukuman yang diberikan sang ibu agar mau kembali kepada ajaran nenek moyang. Meski begitu, keimanan sudah terpatri kuat di dalam diri Mus'ab bin Umair. لا تسقونني. لن تذوق طعاما أو شرابا حتى ترجع عن صبوتك. هذا خسار ما تستطيعون. الذي لا إله غيره. لن أرجع إلى الضلال ولو مت جوعا وعطشا. Mus'ab bin Umair pun akhirnya berhasil lolos dari kurungan sang ibu yang memaksa dirinya meninggalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ويلك مني ويلك مني. دخولهم في دين الله يخرجهم من كثير مما هم فيه. إنهم لم يسمعوا من كلام الله كثيرا أو قليلا. Penampilannya kini berubah. لمالت له قلوبهم. Tak tampak lagi kemewahan pada diri Mus'ab. ومن يسمعهم كلام الله. Hanya pakaian seadanya yang menutupi tubuhnya. فورعنا إليك رحمة لك. هذا أحد ملوك العرب والعجم قادم نحونا. Berubahnya penampilan Mus'ab menjadi bahan olok-olok bagi para pemuka Quraisy. Tapi ia tak peduli. Ada beberapa alasan mengapa beliau berubah penampilan. Yang pertama, karena kita tahu bahwa ibunda beliau yang ketika mendengar anaknya masuk ke dalam Islam itu naik pitam, marah luar biasa. Dan ketika marah, maka ibundanya, ayahandanya memutus segala macam bentuk bantuan ekonomi kepada anaknya. Fasilitas diputus, tidak ada fasilitas lagi. Bahkan ayahanda dan ibundanya ini meminta seluruh anggota keluarganya tidak memberikan bantuan kepada Mus'ab bin Umair. Maka kita tahu kalau selama ini hidup dalam kecukupan yang diberikan oleh ayahanda dan ibundanya, ketika beliau sudah harus hidup seorang diri sebatang kara, tidak memiliki apa-apa lagi, maka mau tidak mau beliau harus mengandalkan dari kemampuan ekonomi diri beliau sendiri. Ini yang membuat beliau berpakaian ala kadarnya, bahkan dengan jubah yang ada tambalan di sana dan di sini, subhanallah. Merebaknya Islam di kota Mekah semakin membuat berang kaum musyrik Quraisy. كفوا عن هذا واذكروا
muslimin yang lemah dan miskin disiksa di tempat-tempat umum. Inilah yang kemudian membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Mus'ab termasuk di antara kaum muslimin yang hijrah menyelamatkan akidahnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya al-Bushra! Hamzah wa Umar aslama ya al-Bushra! Qad azza al-muslimuna rabbil Ka'bah! Ia baru kembali ke Mekah saat mengetahui keislaman paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan menganggap kaum Quraisy tak lagi berani menyakiti kaum muslimin. Hayya bina! Hayya! أناس قادمون نحونا. أيها الحداد! قد عاد الأحبة! عاد الأحبة بعد طول الصبر. Namun harapan itu palsu. Kaum Quraisy bahkan memboikot keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kelaparan. سحقا لقريش بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ربنا لما فعلوا ذلك برسول الله وقومه. رزقنا بما أنسناه الجوع. Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain bahkan kembali diintimidasi Abu Jahal dan disiksa kembali. Sang ibunda yang mengetahui kepulangan Mus'ab kembali membujuk putranya agar kembali kepada agama nenek moyang. ولدي أمه كيف أنت؟ يعلم الله أني مشوق إليك وما منعني من القدوم إلا خشيتي من أن تعرضي عني. Namun kedalaman cinta Mus'ab pada sang ibu tak dapat mengalahkan kecintaan pemuda ini kepada Allah dan Rasul-Nya. إنك ناصف وعليك شقيق. أنت أجل يا أمه يعلم الله أني ما أحب لك سوى الخير وحسن القلب. اسلمي اسلمي واشهدي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا والصواقب لا أدخل في دينك. Saat itu Mus'ab bin Umair datang ke rumah mengucapkan salam, lalu menjelaskan tentang ayat-ayat ya kepada ibunya, tapi ibunya tidak menerima sama sekali. Bahkan dijawab dengan jawaban singkat yang membuat Mus'ab bin Umair tidak bisa menghentikan tetesan air matanya. Ibunya mengatakan, "Wahai Mus'ab, pergilah. Aku bukan ibumu lagi." Subhanallah. Penderitaan demi penderitaan dijalani oleh Mus'ab. Tetapi Mus'ab tidak berhenti untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mungkin saat ini, kalau kita ingin belajar dari Mus'ab, bagi kita yang saat ini sedang ada konflik dengan orang tua, mungkin orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat sesuatu yang kita yakini itu tidak sesuai dengan syariat, dan mereka sama Islam, satu akidah dengan kita, maka tidak sewajarnya kalau kita dendam dengan mereka, membalas dengan balasan yang tidak baik. Tidak. Mus'ab bin Umair, orang tuanya bukan Islam, tetapi kita lihat bagaimana beliau tetap berbuat baik, dan itulah Islam. Bagaimana kita sebagai anak, kalaupun orang tua kita tidak sesuai dengan syariat, justru jadikan itu sebagai ladang ibadah kita, sebagai ladang amal kita. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, kalau seandainya ada seseorang yang menjumpai orang tuanya dalam keadaan sepuh, lalu dia tidak bisa masuk ke dalam surga, maka rugi orang itu. Pada tahun 12 kenabian atau 621 Masehi, sekitar 12 orang penduduk Madinah yang tengah melakukan ibadah haji memeluk Islam dan berbaiat, menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat peristiwa ini dengan sebutan Baiat Aqabah pertama.
لله أنتما هنا. وقد خرج من عند رسول الله. Mus'ab bin Umair pun diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi duta Islam berangkat ke Madinah untuk mengajarkan Islam. لقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى يثرب. يثرب؟ أجل. وعلم من أسلم هناك القرآن. Tugas inilah yang membuat Mus'ab disebut di dalam catatan sejarah sebagai duta dakwah Islam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mus'ab bin Umair melaksanakan titah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati. Satu persatu penduduk Madinah memeluk Islam di tangannya, termasuk pemimpin suku-suku di Madinah. Setahun kemudian, Mus'ab membawa tak kurang dari 70 orang Muslim Madinah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbaiat, menyatakan sumpah setia terhadap Rasul dan agama yang diembannya. Inilah sumpah setia yang dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan Baiat Aqabah kedua. Ubsut yadaka ya Rasulullah. ماذا قال رسول الله؟ قد أذن لنا بالهجرة إلى يثرب. Berkat jasa Mus'ab bin Umair, masyarakat Madinah memeluk Islam sekaligus yang membuka gerbang bagi perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ke Madinah. Sebuah peristiwa besar yang menjadi tonggak penyebaran Islam ke seluruh dunia. Di Madinah, Mus'ab bin Umair larut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dalam membangun masyarakat dan dakwah Islam. Allahu Akbar. Hingga akhirnya pada tahun ketiga Hijriah, bertepatan pada tahun 625 Masehi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Mus'ab bin Umair sebagai pemegang bendera kaum Muhajirin dalam perang Uhud. Menghadapi 3.000 personil pasukan musyrik Quraisy, Mus'ab bin Umair bersama 700 muslimin menerjang musuh dengan gagah berani. Mus'ab bin Umair terus menerjang musuh, sekalipun kaum muslimin terdesak hebat akibat 50 pemanah muslimin meninggalkan posisinya. Hingga akhirnya ayunan pedang musuh menebas tangannya dan disusul dengan tebasan bertubi-tubi ke tubuhnya. Mus'ab bin Umair gugur di medan Uhud. Mus'ab bin Umair membuat pasukan muslimin putus asa lantaran kaum Quraisy meneriakan kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di medan perang.
semua orang mengatakan aku mirip dengan Nabi secara fisik ya. Maka kala itu Mus'ab bin Umair yang dipercaya, diberi amanah oleh Rasul untuk membawa bendera la ilaha illallah, beliau bukan tersungkur ke tanah dalam keadaan menghadap ke atas, tidak. Beliau kuatkan badan beliau itu untuk ketika wafat itu tertelungkup ke bawah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati beliau dalam keadaan tertelungkup ke bawah ketika meninggal dunia. Para ahli sejarah menceritakan apa sebabnya kenapa kok Mus'ab bin Umair ini tertelungkup. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Mus'ab bin Umair sampai detik terakhirnya beliau tidak mau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka. Maka takut kalau seandainya saya sudah mati seperti ini, maka semua pasukan Quraisy ini pasti akan mencari Muhammad. Saya tidak mau ketika saya meninggal, saya balikkan badan saya dan melihat Nabi terluka oleh pedang-pedang Quraisy. Maka lebih baik saya tertelungkup. Tak kurang dari 70 orang muslimin gugur di medan Uhud. Saat jenazah Mus'ab bin Umair ditemukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kuasa menahan duka. Matanya berlinang. Mus'ab yang dikenal sebagai pemuda tampan dan senang bersolek sebelum Islam, kini hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan pakaiannya pun tak cukup untuk menutup jenazahnya. Dengan semua kesederhanaannya, setelah hidup dengan semua kekayaannya, sekarang beliau meninggal dengan hanya pakaian yang sangat pendek. Yang pakaian itu oleh Nabi disebut kalau dia ditarik ke atas maka terlihat kakinya, kalau ditarik ke bawah maka terlihat bagian atasnya. Maka Nabi SAW memerintahkan agar tarik pakaian menutupi ke atas, dan kemudian yang bawahnya oleh Nabi diminta untuk ditutupi dengan rumput idkhir namanya. Ada rumput idkhir, maka diminta untuk ditutupi bagian bawah, bagian kaki dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tapi Nabi dulu memakamkannya, dimakamkan satu lubang 2 orang, di mana siapapun yang berteman akrab di dunia maka digabungkan dalam satu liang lahat. Tapi Nabi katakan, masukkan lebih dulu orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nabi memuliakan Al-Quran, Nabi memuliakan pertemanan, persaudaraan. Mus'ab bin Umair, sang pesolek ini telah tiada. Meski tak berumur panjang, duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah mengukir sejarahnya sendiri. Makamnya bersama para syuhada Uhud tetap menjadi tujuan peziarah kaum muslimin di kota Nabi. Sebagaimana yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berziarahlah kepada mereka dan ucapkanlah salam. Tak seorang pun yang mengucapkan salam di kubur mereka, kecuali pasti mereka akan membalas salamnya. Assalamualaikum, wahai duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah Mus'ab bin Umair.